When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 23010190256. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan multikultural. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural senantiasa menciptakan struktur dan proses di mana setiap kebudayaan bisa melakukan ekspresi. Tentu saja, untuk mendesain pendidikan multikultural secara praktis itu tidak mudah, tetapi paling tidak kita mencoba melakukan ijtihad untuk mendesain sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi atau dianggap lebih superior dari kebudayaan yang lain. Dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Anggapan bahwa kebudayaan yang lain akan melahirkan fasisme, nativisme, dan chauvinisme. Dengan dialog diharapkan terjadi sumbang pemikiran yang pada gilirannya akan memperkaya kebudayaan dan peradaban yang bersangkutan. Di samping sebagai pengayaan, dialog juga sangat penting untuk mencari titik temu antara peradaban dan kebudayaan yang ada. Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia, serta pengurangan atau prejudis untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural terdapat beragam definisi menurut beberapa pendapat para ahli. Menurut Anderson dan Hauser mengartikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Sedangkan menurut Muhaimin El-Ma'habi berpendapat bahwa pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan keragaman kebudayaan dalam respon perubahan demografis dan kultural lingkungan, masyarakat tertentu, atau bahkan dunia secara keseluruhan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma multikultural memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi dan respek terhadap budaya dan agama orang lain atau the others. Atas dasar ini, maka penerapan multikultural menurut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Diharapkan dengan kesadaran dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik bisa mereduksi berbagai potensi yang dapat memicu konflik sosial di belakangan ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farikah. Perkenalkan, nama saya Maslatul Farihah, NIM 2301101900187. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problematika kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman yang begitu banyak. Masyarakat Indonesia berharap bahwa keanekaragaman tersebut menjadi kekayaan yang memajukan dan mengembangkan bangsa Indonesia. Tetapi terdapat penghalang yang menghambat kemajuan tersebut. Kekayaan bangsa Indonesia merupakan modal besar yang dapat terwujud yang multikultural. Apabila warganya dapat hidup berdampingan, toleran, dan saling menghargai. Nilai budaya tersebut jangan hanya sebatas wacana, tetapi harus sebagai patokan penilaian dan pedoman etika dan moral yang benar dan pantas bagi orang Indonesia. Karena dalam memahami pendidikan multikultural perlu pemahaman mendalam
terhadap masyarakatnya. Pemahaman terhadap masyarakat secara garis besar adalah yang pertama, yaitu masyarakat adalah dinamis dan selalu berkembang dan tidak ada dengan sendirinya. Yang kedua, yaitu masyarakat tergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga, individu-individu dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan yang disebut dengan tantangan sosial. Yang keempat, yaitu setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat. Dan yang kelima, pertumbuhan individu dalam komunitas, keterkaitan dan perkembangannya dalam bingkai yang menuntunnya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah laku. James Bank berpendapat bahwa beberapa tipologi sikap seseorang terhadap cultural identity yang erat kaitannya dengan budaya yang ada di sekeliling manusia itu berada dan membentuk kepribadian seseorang tersebut. Tipologi tersebut adalah yang pertama, ethnic psychology capacity. Di mana pada tingkat ini seseorang masih terperangkap dalam stereotip kelompoknya sendiri. Sikap kefanatikan yang luar biasa terhadap budaya sendiri dan memandang budaya lainnya inferior. Yang kedua, ethnic encapsulation, di mana pribadi terperangkap dalam kapsul kebudayaannya sendiri dan terpisah dari budaya lain. Sikap ini biasanya mempunyai perkiraan bahwa hanya nilai-nilai budayanya sendiri yang paling baik dan paling tinggi, dan biasanya bersikap curiga terhadap budaya atau bangsa lain. Yang ketiga, yaitu ethnic identity clarification, di mana pribadi macam ini mengembangkan sikapnya dan positif terhadap budayanya sendiri dan menunjukkan sikap menerima dan memberikan jawaban positif kepada budaya-budaya yang lainnya. Yang keempat, yaitu the ethnicity, di mana pribadi ini menunjukkan sikap yang menyenangkan terhadap budaya yang datang dari etnis lain, seperti budayanya sendiri. Yang kelima, multicultural ethnicity, di mana pribadi ini menunjukkan sikap yang mendalam dalam menghayati kebudayaan lain di lingkungan masyarakat bangsanya. Dan yang keenam, globalism, di mana pribadi ini dapat menerima di berbagai jenis budaya dan bangsa lain. Mereka dapat bergaul secara internasional dan mengembangkan keseimbangan keterkaitannya dengan budaya bangsa dan budaya global. Selanjutnya, yaitu materi tentang problema pembelajaran pendidikan multikultural. Dalam suatu susunan strategi pembelajaran berbasis multikultural diharapkan dapat mendorong terjadinya suatu proses yang imajinatif, metaforik, berpikir kreatif, dan sadar budaya. Tapi dalam pelaksanaannya, penggunaan budaya lokal atau etnis dalam pembelajaran yang berbasis multikultural tidak terlepas dari suatu permasalahan yang muncul dalam setiap komponen pembelajaran, dari persiapan awal dan dalam implementasi. Selanjutnya, yaitu beberapa permasalahan awal pembelajaran yang berbasis multikultural dalam tahap persiapan awal. Yang pertama, yaitu guru yang kurang mengenal lebih dalam mengenai budayanya sendiri dari budaya lokal maupun budaya dari peserta didik. Yang kedua, yaitu guru yang kurang menguasai garis besar dalam struktur budaya etnis dari peserta didik, terutama pada konteks mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut.
Yang ketiga, kemampuan guru yang rendah dalam mempersiapkan alat yang dapat menarik perhatian sehingga dapat merangsang ingatan dan pengenalan kembali oleh peserta didik terhadap khasanah budaya masing-masing dalam konteks pengalaman belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Selanjutnya, problematik yang dapat